Sejak Minggu pagi, kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat menjadi saksi persiapan pertemuan antara Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Tak hanya makanan, tapi juga sebuah video berdurasi 13 menit tentang perjalanan hidup Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turut disiapkan untuk menyambut kedatangan jajaran pimpinan partai berlambang Mercy tersebut di koalisi pengusung Prabowo. Video dan sambutan hangat ini disebut-sebut turut menyentuh hati SBY hingga membuat SBY menyatakan dirinya rela turun gunung untuk Prabowo. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang menilai pertemuan di Hambalang pada 17 September lalu itu berhasil memuliakan SBY dan Partai Demokrat. Hinca menyebut Demokrat datang di koalisi Indonesia Maju tanpa syarat termasuk soal calon wakil presiden. Pertimbangan elektoral dan persahabatan dua tokoh penting di partai ini menjadi alasan Partai Demokrat lebih memilih koalisi Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Jadi kalau sudah dibilang for you gitu ya, saya akan all out atau turun gunung, tentu seluruh organ partai ini, baik dari majelis tinggi, terutama majelis tinggi, karena majelis tinggi yang punya kewenangan ini, sampai DPP, DPD, DPC, sampai seluruh kader di Demokrat itu full. Jadi yang turun gunung itu mau mengatakan nggak hanya Pak SBY-nya, sampai seluruh kader di tingkat anak ranting di dusun, desa dan dusun sampai paling bawah, semua itu satu komando. Mengutip hasil riset Litbang Kompas soal tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap kinerja pemerintah berdasarkan latar belakang pilihan politik, pendukung Demokrat lebih mirip dengan Gerindra. Kesamaan ini bisa diartikan pandangan yang diinginkan para pendukung mereka kurang lebih sama, sehingga penyatuan pendukung akan lebih mudah dilakukan. Data Litbang Kompas per Agustus pun menunjukkan proporsi pemilih di Partai Demokrat dominan diisi generasi Z atau pemilih di bawah 26 tahun sebesar 33,3%. Kemudian posisi kedua, 25% diisi oleh generasi Y atau pemilih dengan rentang usia 34 sampai 41 tahun. Survei Voxpol yang dirilis pada Agustus memetakan wilayah DKI Jakarta dan Banten sebagai ceruk terbesar elektabilitas Partai Demokrat. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Caniago, berpendapat basis pemilih Partai Demokrat pada dasarnya terbagi tiga, mendukung AHY, mendukung Prabowo, dan mendukung Anies. Maka jika Demokrat bergabung ke koalisi Indonesia Maju, suara pemilih Prabowo akan bertambah. Terlebih, Partai Demokrat cenderung dikenal sebagai partai anak muda. Punya ceruk segmen yang relatif lebih merata. Gen Z dia punya, gen milenial dia punya, gen X punya yang produktif ya. Kemudian baby boomers dia juga punya. Nah tentu itu akan cukup menguntungkan penetrasi untuk menambah suntikan elektoral terhadap elektabilitas Pak Prabowo. Lebih lanjut, Pangi menyebut bertambahnya partai politik ke satu koalisi pengusung baca pres akan menambah level kepercayaan diri berlaga di kontestasi Pilpres 2024. Banyaknya partai politik parlemen mampu menggambarkan kekuatan mesin politik yang semakin tersebar secara merata. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi Indonesia Maju membuat pendukung Prabowo Subianto semakin besar. Dengan total 261 kursi parlemen atau sekitar 45% dukungan, linearkah kuantitas besar ini dengan kemenangan Prabowo di 2024 nanti? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami founder Sirus Network Hasan Nasbi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hasan. Selamat malam. Baik, ini semakin banyak tadi 45%, Iya. Artinya kalau di narasi paket tadi adalah mesin partainya akan semakin besar. Linear nggak dengan kemenangan? Iya, koalisi besar suatu hal ya. Ini kalau menambah suara pasti. Artinya dengan bergabungnya Demokrat, tambahan suara buat Pak Prabowo itu pasti ada. Tapi kalau bicara menang kan kita bicaranya 50% plus 1. Oke. Sementara koalisi ini kalau kita jajal aja dulu ini, suaranya kan sekitar kursinya 45% kursi nih. Kalaupun 100% partai ini kemudian menyumbangkan suaranya buat Pak Prabowo, belum 50% kan? Oke. Masih harus ada paling nggak, tapi Iya, kan masih kerjanya ada. 5-6% artinya. Iya, jadi artinya sebenarnya lebih memudahkan lah.
Dengan adanya koalisi besar, partai plus minus kan ininya mesin partai itu plus minus lah. Taruhlah misalnya 80%, 90% atau 70% efisiensi kerja partai politik. Sisanya tetap harus dicari. Oke. Walaupun ini kinerja partai politik pendukung ini, pengusung ini ada 100% semua, iya tetap harus ada sisa yang harus dicari kan. Oke. Harus ada sisa yang dicari gitu. Oke, kalau begitu Nggak bisa pertanyaannya menang. berarti kan walaupun kemudian Anda mengatakan hanya mungkin 80% ya efektivitas dari kerja partai, artinya kita anggap adalah 45, mungkin ada di angka 40, artinya kerja politik akan 10. Di mana nanti bisa kemudian itu kita cari begitu? Apa kemudian calon wakilnya nanti akan menentukan apakah kemudian seluruh koalisi ini harus lebih ekstra lagi mendorongnya? Jadi dalam politik nggak ada faktor determinan. Faktor calonnya sendiri juga begitu loh. Ada calon yang lebih besar dari seluruh partai pendukung bisa loh. Oke. Ada calon yang bisa lebih besar dari seluruh partai pengusung, itu bisa loh. Pak Prabowo kan waktu itu kalau partai pengusung Pak Prabowo tahun 2019 total suaranya cuma 38% loh. Tapi suara Pak Prabowo-nya 45%. Mendekati. Jadi dia suaranya lebih besar daripada seluruh suara partai pengusung dia. Kalau partai pengusung Pak Jokowi waktu itu suaranya 62%. Suara Pak Jokowinya 55%. Jadi ada beda yang kayak gitu. Jadi bisa saja kemudian si calonnya juga bisa dapat dukungan sendiri di luar partai pengusung. Calon wakil menurut saya bisa nambah, tapi nggak banyak. Karena kalau calon wakil bisa nambah 10%, dia jadi capres juga dia. Oke. Calon wakil itu nambah 1-2% aja. Walaupun kemudian hari ini kita lihat elektabilitas ya kisarannya 30 begitu ya. 35 sampai 37 yang dua teratas inilah. Gitu. Yang ketiga sekitar 22. Sekitar 22%. Jadi kalau 3 calon agak mustahil kita membayangkan satu putaran selesai. Betul. Jadi yang satu putaran selesai itu memang harus 2 calon. Gitu. Jadi nanti kita akan melihat perpindahan. Calon yang tereliminasi di putaran 1 ya akan suara votersnya dia beralih kemana? Apakah blocking beralih ke satu kandidat saja atau terpecah dua? Gitu. Kalau terpecah dua juga kita lihat proporsinya berapa. Tapi sejauh ini memang kalau misalnya Anies misalnya, berdasarkan survei kan Anies yang paling bawah. Kalau dia tereliminasi, sebagian besar suaranya akan pergi ke Prabowo Subianto. Begitu ya. Oke, saya ingin kembali ke soal Demokrat. Kalau kemudian orang menganalisa ini kemudian partai yang sama, nasionalis begitu. Apalagi seorang Prabowo, Koalisi Indonesia Maju habis ditinggal PKB yang orang menilai hijau. Bukankah ini tambal sulam yang berbeda begitu? Iya. Jadi sumber-sumber suara itu tidak hanya partai politik. Jadi di partai pun ada namanya split ticket voting. Dia bisa saja milih partai A, tapi capres partai A nggak didukung sama dia, nggak dipilih sama dia. Bisa hanya juga milih partainya saja. Hanya milih partainya, karena misalnya calegnya dia kenal misalnya, atau calegnya saudaranya, sementara capresnya dipilih yang lain, juga bisa begitu. Tapi kalau kita bicara sumber voters, sumber pemilih tidak hanya partai politik. Kita juga bisa bicara ormas, kita juga bicara komunitas-komunitas fungsional. Nah kalau ormas misalnya ada juga yang hijau kan, yang sejenis dengan PKB juga bisa. Atau mungkin simbol personal, misalkan Yeni Wahid kemarin sudah ke rumah Prabowo, itu juga bisa. Tapi menurut saya ormas ini pasti, walaupun misalnya ormasnya bilang kami akan netral atau kami tidak akan terlibat politik praktis, tapi pasti diurus itu suaranya. Kalau ormas ini dianggap bisa mewakili jumlah voters dalam jumlah yang signifikan, ormas ini pasti diurus. Apakah melalui figur-figurnya, apakah melalui program-program yang secara tidak langsung nggak terkait secara langsung dengan politik, tapi menurut saya misalnya gini, antara PKB dan NU kan kita tahu sekarang dari sisi kepengurusan aja, ya. Kalau amaliyahnya kan sama, tapi dari sisi kepengurusan kayaknya afiliasi politiknya beda. Jadi kalau misalnya Prabowo kehilangan PKB misalnya, secara informal dia bisa mengurus NU. Jadi artinya dengan menerima Demokrat dia mungkin tidak merasa kehilangan, menurut Anda begitu? Kalau dari sisi dari sisi representasi partai, tetap saja kan Demokrat tidak menggantikan NU dari sisi representasi segmen. Tapi sebenarnya representasi segmen ini bisa diurus dengan sumber-sumber suara non partai. Salah satunya ormas tadi. Jadi memang Demokrat menurut saya bukan nge-replace PKB. Ini hanya bahwa iya saya kehilangan satu partai, saya dapat satu partai lagi.
Tapi dari segmen suara memang ini Berbeda. dua segmen yang berbeda. Gitu. Oke, ini menarik kemudian kalau selama ini banyak mengasosiasikan Demokrat kuat di Jawa Timur, apalagi Pacitan kelahiran SBY. Ini apakah akan bisa paling tidak membantu kehilangan Jawa Timur dari PKB kemarin begitu untuk Prabowo? Menurut saya untuk menggantikan PKB memang tidak dengan mengoptimalkan Demokrat dari sisi segmen. Dengan mengoptimalkan misalnya tokoh-tokoh NU yang lain. Kalau karena kehilangan segmennya segmen NU misalnya. Kalau kehilangan Jawa Timur juga bukan dengan mengoptimalkan Demokrat, lagi-lagi juga mengoptimalkan NU karena NU yang paling besar di Jawa Timur. Betul. Jadi ini tuh bonus suara di luar NU lah. Ada misalnya Demokrat kuat di Pacitan, ya itu bonus suara. Tapi Bonus artinya suara memaksimalkan Jawa Timur yang di luar NU maksud Anda ya? Iya. Pun menggunakan itu. Iya, maksud saya ini kan beda segmen. Jadi Demokrat ini bukan buat menggantikan PKB. Oke. Tapi memperkuat kepercayaan diri Prabowo Subianto itu iya. Dia sekarang koalisinya 45% kursi DPR, itu luar biasa. Itu memperkuat kepercayaan diri ya. Dia dapat tambahan suara dari pemilih Demokrat pasti. Oke. Berapa persennya kita belum tahu, tapi itu pasti. Tapi kalau melihat sama-sama nasionalis yang kemudian paling tidak battleground-nya selama ini mirip-mirip begitu ya, apa Pulau Jawa bagian barat begitu, apakah tidak beririsan begitu sebetulnya? Enggak, sebenarnya dimanapun kan partai-partai ini secara secara organisasi akan berkompetisi juga. Partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju juga akan berkompetisi sesama mereka untuk caleg. untuk pemilihan legislatif kan. Di koalisinya PDIP juga akan berkompetisi untuk pemilihan legislatif, begitu juga di koalisinya Nasdem dan PKB. Jadi ya mau nggak mau di daerah basis, mau di daerah bukan, mereka akan berkompetisi juga sesama mereka. Tapi dalam konteks Pilpres, menurut saya nih kan gitu, dalam konteks Pilpres, semakin besar jumlah partai pengusung, membuka peluang kita untuk dapat voters lebih banyak. Bagaimanapun nanti partai yang bergabung ini pasti membawa voters kan. Nah voters ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi mengurangi kerja politik di luar dukungan partai. Oke. Berarti artinya tidak perlu berpikir bahwa suaranya akan tergerus karena memang ini berasal dari ceruk yang mirip begitu ya? Nggak usah tergerus. Dari sisi Pilpres nggak usah mikirin itu. Ya paling kan yang... Tapi kan kalau begitu logikanya berarti ketika Demokrat dengan capres lain kan akan juga ada kerisauan soal tergerus itu, Bang. Iya, sebenarnya kan itu makanya mau bergabung dimanapun sesama partai nasionalis akan berebutan pangsa pasar nasionalis kan. Mau dia berbeda koalisi, mau dia sama koalisinya dia akan berebutan pangsa pasar itu kan. Partai religius juga begitu. Kalau pangsa pasarnya beririsan, mau dia sama calon presidennya, mau berbeda, dia akan rebutan juga di tingkat pileg. Jadi menurut saya harus dibedakan konteks pileg dengan konteks pilpres dalam hal ini. Karena sesama koalisi pun akan berebutan voters kalau dalam konteks pileg gitu. Oke. Saya ingin masuk ke deklarasi yang dilaksanakan beberapa jam yang lalu, malam ini juga. Ini kemudian rasanya ada pendekatan personal yang digunakan seorang SBY kepada Prabowo begitu. Prabowo rasanya cukup pede menyebutkan meneruskan legasi SBY. Jokowi ada dua begitu ya. Iya. Jadi apa ya? Bagi Demokrat dia nggak bisa lagi meinikan yang ideal. Yang ideal bagi Demokrat kemarin kan bersama koalisi perubahan ini. Betul. Karena di sana bahkan AHY bisa tidak hanya menitipkan program, tapi AHY-nya juga bisa jadi wakil gitu. Tapi setelah ini bubar, setelah ini tidak mendapatkan hasil, dia akan harus kompromi nih. Di antara dua pilihan yang tersedia, dia paling bisa menitipkan kepentingan dan agendanya di siapa? Menurut saya paling bisa sekarang dengan Prabowo. Karena di PDIP kan syaratnya agak-agak nggak enak nih. Deklarasi dulu, baru boleh gabung, baru boleh ngomong. Itu kan nggak enak tuh. Syarat-syarat kayak gitu tuh kan kayak tawanan aja nih. Jalan jongkok dulu sambil ini baru bisa bicara. Jadi kalau di sini ada cerita yang bisa mereka bagi. Pak SBY dengan Pak Prabowo kan sebenarnya masuknya satu angkatan. Ya kan lulusnya beda angkatan. Mereka dididik dengan institusi yang sama. Dengan kira-kira materi dan gaya yang sama lah. Jadi cara pandang mereka terhadap persoalan juga menurut saya banyak miripnya. Dan ada histori mereka sama-sama di tentara, di medan tempur. Foto-foto ya sudah menjadi tentara begitu ya kebersamaan. Kan karena angkatannya sama, masuknya ya mereka punya banyak story yang bisa di-sharing. Ya, jadi menurut saya membangun kedekatan itu kita pernah mungkin punya masalah. Tapi bahwa kita pernah punya story,
itu juga membuka jalan kita untuk bisa sama-sama lagi loh. Jadi kayak gitu. Menjadi satu benang merah begitu ya. Iya. Nah terakhir Bang Hasan, ketika kemarin rasanya ngoyo sekali untuk cawapres Demokrat ke Perubahan, Anda melihat hari ini seperti apa? Apakah sengoyo itu, apakah dengan masuknya Demokrat memperbesar kerumitan siapa cawapres Prabowo? Oh enggak. Menurut saya sekarang Demokrat masuk sudah tidak dengan target tinggi itu lagi. Menurut saya sekarang kalaupun Demokrat masuk, ini pikiran saya ya, dia akan dapat power sharing yang kemarin diperuntukkan buat PKB. Oke. Karena ukuran partainya nggak beda jauh nih. PKB. Setelah jadi mungkin ya begitu. Iya, ya, power sharing-nya untuk yang diperuntukkan PKB. Tapi tidak untuk sharing cawapres. Jadi menurut saya nggak menambah kerumitan apa-apa. Kalau di koalisi ini menurut saya cawapresnya nanti ditentukan berdua memang, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke. Oke. Iya, menurut saya mereka sudah mendeklarasikan diri. Pak Prabowo bilang kita ini timnya Pak Jokowi, timnya Pak Jokowi. Bahkan namanya pun sama. Iya, Koalisi Indonesia Maju. Jadi menurut saya memang nanti cawapresnya mau berapapun yang gabung di sini tidak akan mengganggu agenda cawapres. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, orang banyak mengaitkan Gerindra rasanya menunggu putusan MK karena Gibran katanya potensial untuk disandingkan. Apalagi kemudian Kaisang beritanya akan masuk PSI, akan menjadi ketum, begitu beritanya ini kan orang mengaitkan satu sama lain linier begitu Bang. Iya, iya menurut saya agak semakin jelas gitu ya. Jadi ini kira-kira gambar gini. Mirip gini. Pak Jokowi dengan PDIP selama ini terlihat bersama-sama di sebuah jalan yang lurus. Tapi mungkin akan sampai di satu titik persimpangan. Yang satu belok kiri, yang satu belok kanan. Bisa saja. Kita nggak tahu di depan akan ada pertemuan jalan lagi apa enggak. Bisa ada pertemuan jalan lagi, bisa juga enggak. Tapi potensi untuk tidak lebih kecil mungkin, menurut Anda? Singkat saja terakhir. Tidak buat apa nih? Tidak untuk, ya artinya apakah memang potensi akhirnya... untuk berbedanya menurut saya besar. Oh gitu. Oke, potensi untuk berbeda jalannya menurut saya besar. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Terima kasih atas insight dari Anda, Bang Hasan Hasbi.